tuh ketika sahur itu terkadang mendengar suara azan yang dekat dan juga yang jauh dari tempat tinggal. Nah, saya bingung, tiba waktunya subuh, itu yang mana yang harus saya ikuti? Apakah yang pertama kali didengar walaupun itu suara azannya jauh, atau memang kita boleh mengambil yang memang dekat dengan tempat tinggal begitu, Bu? Anda bisa berpegang dengan kertas yang disebar itu sesuai dengan menitnya dan jam Anda yang benar. Jamnya mundur kacau nanti. Kalau ternyata Anda pakai adzan yang kedua, jangan-jangan dia ngomong, sebetulnya saya mulai adzan dari tadi. Cuman saya itu sakit-sakit perut. Jadi sudah kelewat. Batalin ya, nggak sah bukannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersalawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi. Dengan siapa dari mana? Hamba Allah dari Kuningan. Baik, silakan bertanya langsung kepada Buya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Buya, saya ingin bertanya terkait dengan azan di bulan Ramadan. Jadi, saya tuh ketika sahur, itu terkadang mendengar suara azan yang dekat dan juga yang jauh dari tempat tinggal. Nah, saya bingung ketika sahur dan waktu subuh telah tiba, kalau yang dekat dengan masjid itu azannya lebih lama daripada waktu yang ada di handphone dan juga yang beberapa masjid yang lainnya. Sedangkan saya dengar juga ada suara azan yang lebih jauh tapi lebih duluan. Nah, ketika nanti tiba waktunya subuh, itu yang mana yang harus saya ikuti? Apakah yang pertama kali didengar walaupun itu suara azannya jauh, atau memang kita boleh mengambil yang memang dekat dengan tempat tinggal begitu, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaman modern dan kita diperkenankan di dalam menentukan waktu, kita berpegang dengan kecanggihan teknologi, aplikasi. Karena aplikasi itu adalah juga hasil daripada kemajuan ilmu. Ilmu untuk menentukan waktu. Sehingga aplikasi hari ini boleh kita patuhi, kita ikuti. Maghrib di Cirebon, subuh di Cirebon, subuh di ini kita ikuti itu. Dan itu adalah bentuk ijtihad kita mengetahui waktu dan itu bisa dipercaya. Dan aplikasi tentu lebih, ini yang kalau bisa kembalilah kepada aplikasi yang ada, yang sudah disepakati, atau yang sudah kalau aplikasi kan hampir disepakati. Dan sudah ditentukan itu oleh ahlinya. Kemudian, itu kalau kita bisa melihat aplikasi. Kemudian juga, atau berpegang langsung dengan penanggalan atau taukid atau penentuan waktu buka dan waktu sahur yang ditentukan oleh Departemen Agama. Itu bisa dipercaya juga. Ini semuanya ijtihad, karena kalau pengen pasti itu adalah Anda langsung menghadap ke ufuk timur, ada terbit fajar atau tidak. Seperti itu. Nah, kalau lihat ke ufuk timur, kalau ada fajar memancar merata dari di ufuk timur, dari ke arah utara ke selatan, maka itulah fajar. Itu aslinya yang pasti di situ. Selebihnya adalah Anda dugaan-dugaan. Menduga, tapi harus menduga kalau kita ingin melakukan sesuatu. Anda bisa berpegang dengan kertas yang disebar itu sesuai dengan menitnya dan jam Anda yang benar. Jamnya mundur kacau nanti. Jam 4.30, nah bukan jam yang benar. Jamnya benar, Anda bisa mengikuti kertas ini. Atau itu aplikasi. Kalau aplikasi biasanya otomatis antara jam dengan penentuan waktunya sudah gabung sekalian. Jamnya pasti benar. Karena jam handphone misalnya tidak akan berubah-ubah sama dengan yang manapun sesuai dengan aplikasi. Jadi pertama nomor satu aplikasi. Yang kedua aplikasi, namanya aplikasi ya. Itu yang kedua adalah Anda sesuaikan dengan jam Anda yang benar dengan penanggalan atau waktu yang telah ditentukan. Kalau Anda tidak bisa melihat itu semuanya, ya, jam Anda mungkin sering baterai habis, segala macam dan sebagainya. Lalu di antara adzan dan adzan itu adalah Anda berpegang dengan adzan pertama yang Anda dengar. Sebab itu adalah makna berhati-hati.
Kalau ternyata Anda pakai adzan yang kedua, jangan-jangan dia ngomong, sebetulnya saya mulai adzan dari tadi, cuman saya itu sakit-sakit perut, jadi sudah kelewat, batalin ya, nggak sah bukannya. Maka kalau adzan yang pertama, berhati-hati, ikhtiyat. Maka berbanggalah dengan adzan yang pertama. Ini bagi kita yang mendengar. Cuman bagi orang yang adzan, maka itu harus waspada dengan waktu. Tentang waktu. Jangan sampai masjid Anda itu memang sudah jadi jadi patokan, maka Anda harus waspada. Kalau jadi patokan, orang akan nunggu selagi belum adzan masih makan, Anda mundur, Anda dosa. Maka dikatakan tukang adzan itu ada dua. Yang pertama tukang adzan yang sukarela, dan yang kedua tukang adzan digaji. Kalau tukang adzan sukarela itu ya sukarela. Maka dia nggak pakai gaji, tidak wajib dia mencari waktu, ya suka-suka dia adzan. Tapi tukang adzan yang mendapatkan gaji haram kalau dia terlambat dalam adzan, biarpun bukan waktu puasa. Sebab tugas dia yuraqibul waqta, memperhatikan waktu masuk dan waktu keluar. Disitulah tugasnya tukang adzan. Dan kapan Anda mendengar adzan dan itu dugaan Anda subuh, Anda sudah tidak boleh makan. Jangan seperti pemahaman sebagian orang yang salah paham, bahwasanya kalau lagi adzan dengar adzan, kemudian kamu lagi makan, lanjutkan. Itu ada riwayat kan begitu? Jadi sungtelan, oh bukan. Itu bukan adzan yang itu adzan yang pertama, adzan tahajud. Kalau adzan tahajud Anda dengar kenyangin terus. Ini adzan subuh ya berhenti dong. Cuman ada ini orang, kalau tidak salah ada di deretan-deretan jalan begini itu ada yang begitu modelnya. Jadi kalau masih adzan boleh makan. Itu kisahnya. Adzan puasa itu ada dua. Adzan yang pertama diserukan agar yang tahajudan biar pulang sahur. Kemudian yang sudah sahur biar segera kembali biar ke masjid, gantian menghidupkan masjid. Bukan adzan yang kedua masih makan, nggak boleh. Adzan kedua itu adalah adzan subuh. Selagi dengar Allahu Akbar, nggak boleh makan. Allahu Akbar tidak boleh makan. Adzan sudah selesai. Jangan makan. Dan alhamdulillah di negeri kita ada istilah imsak. Imsak itu rupanya harus hati-hati, waspada. Imsak nggak ada istilah ini. Imsak itu adalah kalau dalam bahasa fikih syar'inya adalah ya memulai puasa itu imsak. Menahan diri dari makan dan minum waktu puasa. Cuman di Indonesia imsak itu untuk siap-siap gitu kan. Siap-siap. Cuman pakai kalimat imsak nih. Imsak artinya siap-siap 10 menit lagi adzan gitu ya. Itu sah biar orang waspada, biar kita sikat gigi. Ya, kalau enggak kan kacau nanti. Belum sikat gigi, belum bersih-bersih sudah buru adzan. Atau lagi makan buru adzan. Atau lagi makan kerupuk rambak, belum minum air. Adzan, keselak nanti sampai pagi, sampai sore. Itu saja insya Allah. Mana? Jadi untuk Anda yang tidak bisa melihat aplikasi dan tidak melihat jam yang tepat, lalu melihat tokit waktu yang telah ada, lembaran-lembaran yang dibagi-bagi, Anda tidak bisa melakukan itu. Anda berpegang dengan yang pertama adzan, karena itu adalah dugaan kuat. Adapun yang kedua bisa saja dia telat dan sebagainya. Itu saja. Setelah itu Anda tidak boleh makan. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.